Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita kembali berjumpa ya di Bowo Sulaiman Channel. Dan yang pasti dunia radio itu masih tetap mengasihkan dan masih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari dunia radio. Entah itu menjadi penyiar, entah itu menjadi marketing, atau juga menjadi bagian program dan juga bagian-bagian lainnya yang ada di dalam struktur organisasi sebuah radio. Nah, gimana? Masih berminat kan ya untuk bekerja di dunia radio? Nah, di vlog kali ini gue akan bercerita banyak mengenai dunia radio. Salah satunya adalah musik. Nah, musik itu adalah satu elemen yang sangat penting banget bagi sebuah radio. Dan ibaratnya kalau radio nggak ada musik itu ibarat makan sayur tanpa garam. Waduh, karena memang salah satu elemen yang terpenting itu bisa sampai 67% radio itu adalah musik. Musik yang enak, yang sesuai dengan segmen, dan akhirnya bisa menghibur semua pendengar, itulah yang dicari di sebuah radio. Kalau udah ngomongin musik, nah pasti sudah tahu dong perkembangan musik dari awal tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an sampai sekarang. Nah, berhubung gue termasuk orang yang hidup di zaman-zaman itu, nanti gue akan ceritakan mengenai pemutar musik dari masa ke masa. Cuma dua sih sebenarnya. Oh ya, jangan lupa sebelum nanti gue cerita ini berbagai hal berkaitan dengan musik di zaman tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru yang akan gue share buat sahabat Bowo Sulaiman semua. Jadi yuk ikutin mengenai perkembangan musik dari tahun 80 sampai 90-an dan 2000-an seperti apa khususnya di dunia radio. Nah, siapa yang masih ingat dengan yang satu ini? Ini adalah pita kaset yang sangat fenomenal di zamannya. Ini tahun 80-an, 90-an ini semuanya pasti memutarkan lagu ini, kaset ini ya. Bahkan tahun 2000 pun masih orang memutarkan walaupun sudah mulai berkurang dan tergantikan oleh CD atau compact disc. Dan kalau udah berbicara masalah kaset pita, ini memang merupakan satu hal yang sangat fenomenal di zamannya. Di zaman gue dulu menjadi penyiar radio di tahun 90-an, gue masih menggunakan ini karena kalau nggak ada ini, aduh, nggak ada hiburan sama sekali. Bayangin aja, kaset-kaset seperti ini memegang peranan yang sangat penting sekali dalam sebuah industri radio. Karena lagu-lagu request, lagu-lagu playlist yang akan diputarkan setiap hari, semuanya bergantung pada kaset-kaset ini. Dan mungkin sahabat Bowo Sulaiman banyak ya memiliki kaset-kaset lama dan masih menyimpan sampai sekarang, dan itu menjadi sebuah aset. Dan bahkan harganya kalau dijual di pasar-pasar lowak atau juga mereka yang mencari benda-benda memorable, yaitu kaset-kaset seperti ini, bisa 20.000, 50.000, bahkan ada satu kaset 100.000 apabila kaset itu benar-benar isinya yang dicari oleh semua orang. Nah, berbicara mengenai kaset pita, pertama kali ini diperkenalkan oleh Philips di tahun 63. Ini sebagai media penyimpanan musik dan terus berkembang. Tahun 70-an mulai banyak produsen yang membuat tape recorder. Produsen yang membuat tape recorder ini memutarkan kaset pita tadi. Dan kemudian tahun 80-an, masih ingat dong merek dari Sony Walkman. Nah, Sony Walkman ini merupakan satu yang sangat terkenal banget, booming banget di tahun 80-an. Merek Sony Walkman ini dan menjadi trend center anak muda dan fenomenal di zamannya. Anak muda yang keren, yang gaya itu pasti punya yang namanya Walkman Sony. Bahkan kalau gue dulu ingat banget, gue harus nabung sampai beberapa lama gitu ya supaya bisa membeli Walkman Sony ini dan mempunyai kebanggaan sama sekali apabila mempunyai Walkman Sony ini dan bisa diputar di sekolah. Waduh. Dan namun memang keawetan dalam hal kaset ini memang tidak terlalu awet ya, apalagi kalau player atau pemutarnya itu ada masalah karena ini masalah pitanya ini. Nah, pitanya ini suka kusut. Kalau pitanya sudah kusut dan susah untuk untuk diperbaiki, ini akan mempengaruhi dari kualitas audio dari kaset itu sendiri.
Nah, perkembangan kaset itu dari tahun 80-an sampai 90-an harganya beraneka ragam. Kalau gue inget banget tahun 80-an ketika gue masih SD gitu ya, masih SMP, masih SD lah ya. Harganya itu masih berkisar antara 1.700-an gitu ya. Bahkan ada yang 1.750.000 kasetnya, ada yang berharga 2.000, ada yang 2.500 rupiah ya, 2.500 perak. Bayangin aja di zaman itu uang belanja harus disisihkan untuk mendapatkan satu buah kaset ini. Nah, kemudian di tahun akhir 80-an ya, di awal-awal tahun 90-an itu mulai ada yang namanya cukai ya, ada pajak dari kaset-kaset yang ada itu, dan akhirnya harganya pun sedikit naik, berkisar antara 3.500 sampai 4.500 rupiah untuk membeli satu kaset ini. Nah, gimana nih? Sobat Bowo Sulaiman Channel pasti mempunyai banyak sekali koleksi-koleksi kaset legendaris yang sampai sekarang tetap menjadi pengingat atau juga penanda bahwa kisah sukses dari penyanyi tersebut dimulai dari kaset-kaset seperti ini. Nah, dari kaset-kaset inilah kemudian penyiar radio itu harus memutarkan lagu-lagu melalui tape recorder. Nah, kalau gue ingat banget waktu dulu itu, waktu gue di RRI Pro 2, waktu pertama kali siaran di Jakarta itu memakai merek untuk pemutar kasetnya itu Tascam. Tascam itu terkenal banget ya, sampai beberapa deck kayak gitu, dan itu diputar, disejajarkan satu persatu. Nah, biasanya kalau zaman dulu kayaknya kalau kita sudah ngepasin gitu ya di playernya, ngepasin kasetnya, ini supaya pas banget ini harus diputar dikit, nah gitu baru kemudian bisa diputarkan di playernya dan baru bisa didengerin. Nah, dan itu pun juga PR tersendiri bagi penyiar ya zaman itu, karena penyiar harus datang paling tidak 1 jam lebih awal, itu paling sedikit ya, mungkin lebih dari itu, karena music director sudah memberikan list lagunya gitu ya, selama kita siaran 2 atau 3 jam gitu ya, berapa kaset yang harus kita bawa. Dan biasanya ada keranjang sendiri untuk penyiar. Nah, keranjang itu penyiar pergilah ke tempat ruangan library, music library di sana, dan mencari lagu-lagu di mana sudah disiapkan oleh music director. Itu kita cari sendiri satu persatu kasetnya. Dan dari kaset yang satu persatu dicari itulah kemudian baru kita pasin, katanya dia ada di track berapa. Ternyata biasanya kan di side A, side B. Side A-nya itu ada 5 lagu, side B-nya ada 5 lagu. Misalnya di side A nomor 4, ya udah kita harus dengerin satu persatu sampai ngepas banget, kemudian baru tadi diputar sedikit gitu ya supaya dia nggak lewat. Nah, baru kemudian bisa diputar dan bisa didengerin oleh pendengar yang ada. Nah, kemudian dari kaset inilah juga mungkin banyak sekali ya memori-memori yang dialami oleh semua orang. Dan gue ingat banget, gue udah ngalamin zaman kaset ini ya mungkin masih SMP. Tapi kalau di radio itu semenjak pertama kali bersiaran di radio komunitas ya, radio kampus di IKIP Padang, namanya Kiara FM, itu gue sudah mulai berkenalan dengan kaset. Karena bagaimanapun juga kaset inilah yang pertama kali yang harus diputarkan, karena memang harganya murah gitu ya, lagu-lagu semuanya ada di sana. Kemudian berpindah di Radio Suara Singgalang di Padang juga, itu masih menggunakan kaset. Dan kemudian baru pindah ke RRI Jakarta, Pro 2 FM Jakarta waktu itu, baru kemudian CD pun mulai diperkenalkan. Nah, kalau udah ngomongin masalah CD, siapa sih yang gak kenal dengan alat pemutar musik yang satu ini? Nah, ini dia. Ini masih disimpan nih sebagai koleksi yang tidak akan pernah terlupakan. Dan CD ini pertama kali gue inget banget itu music director di RRI Pro 2, kalau nggak salah dulu namanya Mbak Ines. Halo, apa kabar Mbak Ines? Mungkin di Bogor ya. Mbak Ines itu inget banget kalau beli CD itu mungkin harga awalnya dulu tuh sampai 500.000 ya. Satu CD harganya 500.000. Dan gue inget banget selalu disediakan budget untuk music director sekitar beberapa juta agar bisa membeli CD. Zaman dulu aja CD itu merupakan satu barang yang langka banget, belum lagi beli playernya ya untuk diputar. Dan itu kalau lagi ngadat diputarnya kok lama banget dan gak keluar-keluar, dan itu jadi masalah tersendiri juga. Nah, dari 500.000 harga CD itu sudah mulai berkembang, akhirnya sedikit demi sedikit CD itu harganya semakin murah saja. Dari 500 akhirnya menjadi 300, kemudian menjadi 2,5, menjadi 200
150.000, dan terakhir CD itu harganya 25.000 atau 30.000 gitu ya, 50.000 lah gitu harganya. Dan memang perkembangan CD ini menyangkut juga perkembangan revolusioner dari dunia perekaman ya. Sudah mulai ada MP3, kemudian sudah mulai ada WAV, dan masih banyak lagi, dan ini menjadi sesuatu yang terus berkembang dan kita nikmatin sekarang. Mungkin kalau udah berbentuk fisik, CD seperti ini sudah tidak akan lagi bisa diputar, atau jarang ya ada radio memutarkan CD-CD seperti ini. Dan yang pasti CD player ini di zaman itu memang merupakan satu hal yang wajib ya dimiliki, karena memang inilah dari kualitas suaranya mungkin lebih jernih dan lebih bening dibandingkan dengan kaset. Dan kalau di Jakarta mungkin semua orang ingat banget yang namanya Aquarius Mahakam. Waduh, itu adalah toko CD kaset terkenal di zamannya dan tidak akan pernah terlupakan, termasuk juga Duta Suara Sabang. Dan itu memang benar-benar tempat penjual CD dan kaset yang legendaris, dan akhirnya satu persatu tumbang, tutup karena eranya udah digital zaman sekarang ini. Dan terakhir mungkin yang masih buka zaman tahun berapa ya, 2000 berapa gitu ya, di Stara, dan akhirnya di Stara pun tutup satu persatu, dan mereka pun memang di Stara rata-rata di mall sudah ada satu persatu, namun mereka sudah mengundurkan diri dan akhirnya sudah menutup toko mereka karena eranya sudah berubah. Sekarang orang sudah menggunakan MP3, MP4 untuk video, kemudian sudah menggunakan WAV dan juga jenis-jenis pemutar lainnya yang lebih ringkas, teknologi lebih canggih, dan juga bisa disimpan dalam bentuk apapun. Nah, itu dia sejarah mengenai musik di zamannya. Mungkin masih ingatkah dengan hal-hal seperti ini? Gue yakin masih banyak yang memori lama, dan mungkin saja gue yakin masih banyak yang memutarkan kaset ini sebagai kenangan di rumahnya, karena masih ada playernya, tempat untuk memutarkan kaset ini, dan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, itu dia informasi singkat mengenai sejarah kaset yang sangat fenomenal. Dan gue ingat banget, gue pertama kali beli kaset itu waktu gue SMP. Bukan beli kaset ya, iya waktu SD pun mungkin udah beli kaset ya. SD itu di Bengkulu. Di Bengkulu ada nama daerah kampung. Kampung itu tempat para kampung Cina ya, keturunan-keturunan China di sana. Dan di sana itu ada satu toko kaset yang sangat terkenal banget, dan setiap gue jalan-jalan sama bokap, gue merengek-rengek minta dibelikan kaset di sana. Mungkin zaman gue SD dulu harga kaset itu masih murah banget, masih 1000-an gitu ya, masih 1000-an harga kaset. Dan kemudian gue pertama kali dihadiahkan ulang tahun oleh teman waktu SMP, itu kaset yang merupakan kompilasi lagu-lagu jazz. Waduh, keren kan zaman dulu. Memang lagu-lagu jazz itu memang terkenal banget ya, semisal Michael Franks, kemudian Manhattan Transfer, Earth, Wind and Fire, kaset-kasetnya, kemudian grup-grup jazz yang lain. Jazz itu dibuat dalam berbagai macam versi, seperti jazz kontemporer, kemudian jazz easy listening, dan masih banyak lagi. Dan hadiah ulang tahun gue adalah kaset, dan waktu itu harga kasetnya adalah 1.750 perak saja. Dan itu seneng banget gue mendapatkan hadiah ulang tahun berupa kaset. Jadi bagaimanapun juga memang sejarah kaset itu tidak akan pernah terlupakan bagi siapapun, terutama bagi penyiar radio seperti gue, karena gue sudah mengalami hal-hal seperti itu, karena memang gue memulai siaran radio di tahun 90-an sih. Kalau tahun 80-an itu masih membeli kaset untuk didengarkan di rumah, namun bersiaran yang benar-benar profesional tahun 90-an, dan masih menggunakan kaset, dan tahu banget keriuhan bagaimana caranya harus mencari kaset, mempersiapkannya, mencarinya ada di track berapa, dan pernah salah putar, putarnya di side A jadi keputar di side B, dan itu malunya minta ampun. Dan masih banyak memori-memori yang lainnya. Nah, gimana dengan sahabat Bowo Sulaiman Channel? Masih menyimpan kaset-kaset atau juga CD-CD-nya sampai sekarang? Mungkin bisa langsung di komen di kolom komentar ya, dan kita berbagi. Dan mungkin ada juga mungkin yang mencari lagu-lagu atau kaset-kaset lama untuk dijadikan koleksi, dan memang harganya sekarang udah sangat mahal. Nah, sekarang kita selesaikan dulu memori lama
lama ketika menjadi penyiar radio di tahun 90-an sampai sekarang. Kalau sekarang sudah enak, tinggal putar aja di MP3 gitu atau di WAV. Dan yang pasti semoga saja informasi-informasi dengan kenangan-kenangan lama ini bisa membuat kita kembali tersenyum ya dengan zaman-zaman kaset seperti ini dan juga CD. Dan kita jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya masih mengenai Curhat Hamba Radio. Dan Bowo Sulaiman pamit, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada informasi-informasi terbaru dari gue mengenai dunia radio. Bowo Sulaiman pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.